kami dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Ashanti Tampuak dan rekan saya. Nama saya Dina Septiani Bututile. Pada kali ini kami akan membahas materi tentang konsep sistem dan sistem informasi. Ya baik, saya akan membahas materi tentang konsep sistem dan sistem informasi. Yang pertama kita akan bahas yaitu tentang sistem informasi, ada juga alat pengolah sistem informasi, komponen sistem informasi berbasis komputer, dan komponen sistem informasi dalam konteks organisasi. Yang pertama yaitu konsep sistem informasi. Konsep sistem informasi. Sistem informasi merupakan pengintegrasian unsur sistem dan unsur informasi. Oleh karena itu, dalam konteks tersebut, sistem informasi merupakan kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk menghasilkan informasi yang berguna bagi penggunanya. Menurut Harry Lucas, sistem informasi adalah suatu kegiatan dari prosedur-prosedur yang diorganisasikan, bila mana dieksekusi akan menyediakan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan pengendalian di dalam organisasi. Sedangkan menurut Witten, sistem informasi susunan dari orang-orang, kegiatan, data, jaringan, dan teknologi yang diintegrasikan sedemikian rupa dan dengan tujuan untuk mendukung dan memperbaiki operasi sehari-hari. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa sistem informasi merupakan penggabungan antara pengetahuan manusia, pengetahuan teknologi dengan tujuan untuk mendukung dan memperbaiki operasi sehari-hari perusahaan serta untuk memenuhi kebutuhan informasi baik untuk pengambilan keputusan maupun pemecahan masalah. Selanjutnya alat pengolah sistem informasi, di mana sistem informasi itu ada data, proses, informasi. Alat pengolah data yaitu ada otak, manual, mekanik, elektrik, dan elektronik. Otak manusia sangat berperan dalam mengolah rangsangan yang tertangkap oleh indranya. Mengolah rangsangan, menginterpretasikan, mempersepsikan akan menghasilkan suatu fakta. Yang kedua yaitu manual. Manual berawal sejak zaman primitif. Manusia telah menggunakan alat bantu manual untuk mengolah dan mengingat sesuatu, mulai dari menulis di batu dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu mekanik. Muncul dari kebutuhan untuk membuat sesuatu dengan lebih cepat dan rapi. Contohnya mesin ketik, mesin penjumlah mekanik. Yang keempat yaitu elektrik. Hampir sama dengan mekanik, yang berbeda adalah tenaga penggeraknya menggunakan listrik. Misal telegraf dan lain sebagainya. Yang kelima elektronik. Elektronik merupakan pengembangan peralatan elektrik dengan kelebihan lebih efisien dan efektif. Pengolahan datanya disebut sebagai electronic data processing. Contohnya yaitu komputer, terus sampai ke PC, netbook atau laptop, laptop, dan PDA. Selanjutnya yaitu komponen sistem informasi. Sistem informasi dapat digunakan sebagai sistem yang terdiri dari berbagai komponen. Komponen ini dapat dianalogikan sebagai blok bangunan yang terdiri dari blok masukan atau input blok, blok model atau model blok, blok keluaran atau output blok, blok teknologi atau teknologi blok, blok basis data atau database blok, selanjutnya blok kendali atau control blok. Blok masukan atau input blok mewakili sejumlah data yang masuk ke dalam sistem informasi. Input termasuk pula metode-metode dan media untuk memperoleh data yang akan dimasukkan dapat berupa dokumen-dokumen dasar. Blok model atau model blok. Blok model atau model blok terdiri dari kombinasi prosedur, logika, dan model matematika yang akan
memanipulasi data input dan data yang tersimpan di database dengan cara tertentu untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan. Blok keluaran atau output block. Produk dari sistem informasi adalah keluaran yang merupakan informasi dan dokumentasi yang dapat digunakan untuk semua tingkatan manajemen dan semua pemakaian sistem. Blok teknologi. Blok teknologi merupakan toolbox dalam sistem informasi. Teknologi digunakan untuk menerima input, menjalankan model, menyimpan dan mengakses data, menghasilkan dan mengirimkan keluaran dan membantu pengendalian dari sistem secara keseluruhan. Blok basis data. Database merupakan kumpulan dari data yang saling berhubungan satu sama lainnya, tersimpan pada perangkat keras komputer dan digunakan perangkat lunak untuk memanipulasinya. Blok kendali atau control block. Bagian pengendalian dirancang dan diterapkan untuk memelihara sistem dari hal-hal yang dapat merusaknya seperti faktor-faktor alamiah, temperatur, air, api, debu dan lain sebagainya, virus, sabotase atau hijacking dan sebagainya. Saya akan melanjutkan materi dari rekan saya tadi. Komponen sistem informasi berbasis komputer pada dasarnya pemrosesan data dalam sistem informasi berbasis komputer terdiri dari 5 komponen, yaitu hardware, software, firmware, prosedur, dan database. Setiap elemen merupakan suatu kesatuan yang berpadu untuk menghasilkan keluaran atau output, misalnya untuk proses transaksi atau proses pengambilan keputusan. Yang pertama, hardware. Istilah hardware umumnya digunakan untuk menggambarkan mesin, alat, dan peralatan yang berkaitan dengan pengolahan data. Hardware digunakan untuk menunjukkan fungsi penyiapan data, input data, perhitungan, penyiapan, dan penampilan keluaran output. Yang kedua, di sini ada software. Software atau perangkat lunak merupakan sejumlah instruksi untuk mengendalikan informasi dari sistem komputer untuk memprosesan, digunakan untuk mengelola sumber daya komputer. Ketiga, di sini ada brainware. Brainware adalah manusia yang terlibat secara langsung dengan mengelolakan komputer. MC Leon menyatakan bahwa suatu organisasi atau perusahaan yang menggunakan sistem informasi berbasis komputer harus menyadari perlunya membentuk unit organisasi yang terdiri dari para spesialis yang bertanggung jawab dalam menerapkan dan menjalankan sistem informasi tersebut. Di sini yang pertama ada sistem analisis, dan yang kedua ada database administrator, yang ketiga ada network spesialis, yang keempat ada programmer, yang kelima adalah operator. Prosedur. Prosedur adalah serangkaian peraturan-peraturan yang menentukan operasi sistem komputer. Prosedur juga dapat diartikan sebagai kebijakan perusahaan yang mengendalikan operasi sistem komputer. Misalnya, tahapan yang harus dilakukan pemakai untuk memasukkan password dan login pada jaringan komputer. Ada database. Database merupakan kumpulan file-file yang berisi data yang saling berhubungan dan terorganisir, terpadu, diatur dan disimpan menurut suatu cara tertentu yang memudahkan proses pengambilan kembali. Kita masuk di komponen sistem informasi dalam konteks organisasi. Sistem informasi pada dasarnya merupakan bagian atau komponen dari organisasi. Oleh karena itu, komponen-komponen sistem informasi juga merupakan komponen dari organisasi. Komponen dalam suatu organisasi dapat berupa yang pertama, tempat kerja, dan yang kedua SDM operasional, yang ketiga ada budidaya organisasi, yang keempat ada kekayaan, yang kelima ada pengaruh, dan yang keenam ada tempat kerja. Merupakan tempat di mana SDM membuat dan memasarkan produk dan jasa. SDM operasional merupakan SDM yang berhubungan langsung dengan proses produksi dan distribusi
di luar SDM informasi atau brandware. Budaya organisasi merupakan cara-cara yang dilakukan oleh para anggota atau karyawan dalam suatu organisasi yang dapat menjadi perekat sosial di dalam organisasi tersebut. Kekayaan aset, aset mesin, peralatan, uang, intangible, aset paten, hak cipta tersebut. Pengaruh-pengaruh timbal balik yang terjadi antara perusahaan dengan lingkungan yang merupakan akibat dari adanya interaksi terus-menerus. Ya baik, hanya itu yang dapat kami paparkan dari materi kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.